dari FKG Universitas Sumatera Utara. Saya Dr. Gigi Erliera, spesialis ortodonti, subspesialis DDTK Konsultan, salah satu staf pengajar dari FKG Universitas Sumatera Utara. Sedikit pembelajaran mengenai bidang ortodonti. Ortodonti merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran gigi yang berfokus pada perawatan gigi gerigi yang mengalami susunan yang tidak rapi, sehingga dapat diperbaiki untuk memperoleh fungsi yang baik, dinamis, dan stabil. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama mempelajari salah satu piranti ortodonti lepasan dan cekat, myofunctional ortodonti. Baiklah, mari sama-sama kita tonton video berikut ini. Selamat datang di video pembelajaran Departemen Ortodonsia Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. Kami, Hania Nesa Nabilah, Rindi Andini, Oriana Tonilo, dan Pritival Kaur Johal, pada kesempatan kali ini akan menjelaskan functional appliance kepada teman-teman sekalian. Functional appliance adalah alat yang mengubah lingkungan fungsional pasien dan jaringan keras di sekitarnya. Sebagian besar alat fungsional dirancang untuk memperbaiki hubungan skeletal kelas 2 dengan memposisikan mandibula ke bawah dan ke depan untuk meningkatkan pertumbuhan mandibula. Semua alat fungsional adalah peralatan intraoral. Klasifikasi. Peralatan fungsional dapat terbagi menjadi peralatan fungsional lepasan dan peralatan fungsional cekat. Yang selanjutnya, peralatan fungsional lepasan dapat diklasifikasikan menjadi removable tooth-borne functional dan removable tissue-borne functional. Peralatan fungsional lepasan. Removable tooth-borne functional. Alat ini bergantung pada regangan jaringan lunak yang disebabkan oleh posisi mandibula ke bawah dan ke depan, serta aktivitas otot yang dihasilkan oleh upaya mandibula untuk kembali ke posisi semula. Contoh, aktivator, bionator, dan twin block appliance. Removable tissue-borne functional. Removable tissue-borne functional. Alat ini digunakan untuk meminimalkan pergerakan gigi yang tidak diinginkan dan untuk membentuk kembali jaringan lunak wajah yang berdekatan dengan gigi serta postur mandibula ke bawah dan ke depan. Contoh, regulator fungsional, korektor fungsional, dan Frankel appliance. Peralatan fungsional cekat. Alat fungsional ini dipasang cekat ke gigi dan tidak dapat dilepas oleh pasien. Contoh, Herbst appliance. Aktivator. Efek yang dihasilkan oleh aktivator dikategorikan ke dalam dua kategori berikut. Yang pertama, perubahan gigi yang dihasilkan oleh aktivator. Yang kedua, perubahan skeletal yang dihasilkan oleh aktivator. Perubahan gigi yang dihasilkan oleh aktivator adalah sebagai berikut, yakni perubahan gigi incisivus, perubahan vertikal molar, dan ekspansi gigi molar atas. Sedangkan perubahan skeletal yang dihasilkan oleh aktivator adalah perubahan pertumbuhan mandibula, perubahan pertumbuhan maksila, dan perubahan tinggi wajah bagian bawah. Indikasi: maloklusi kelas 1 dengan deep bite, maloklusi kelas 2 dengan open bite, maloklusi kelas 1 divisi 1, maloklusi kelas 2 divisi 2 setelah penyelarasan gigi incisivus, maloklusi kelas 3, berfungsi juga sebagai space gainer pada gigi bercampur di mana akrilik diperluas ke dalam ruang gigi yang hilang dan digunakan untuk mengobati pasien yang mendengkur saat tidur. Kontraindikasi: lengkung crowded, meningkatnya tinggi wajah bagian bawah, pertumbuhan vertikal mandibula yang ekstrim, gigi incisivus bawah yang proklinasi parah, dan tendensi crossbite. Instruksi pasien setelah memasang aktivator. Pasien diminta untuk memakai aktivator setidaknya 10-12 jam sehari. Pasien diminta untuk menyimpan alat di dalam kotak. Pasien diinstruksikan untuk membersihkan alat dengan sedikit pasta gigi dan sikat gigi menggunakan air dingin. Pasien diinstruksikan untuk menjauhkan alat dari jangkauan hewan peliharaan. Pasien diminta untuk tidak menyimpan alat di dalam air panas. Bionator. Bionator dikembangkan di Jerman oleh Wilhelm Belter pada awal tahun 1950-an untuk meningkatkan kenyamanan dan meningkatkan penggunaan alat fungsional. Bionator standar. Bionator standar digunakan untuk perawatan maloklusi kelas 2 divisi 1 dan maloklusi kelas 1 angle. Kelas 3 atau reverse bionator. Bionator kelas 3 juga dikenal sebagai bionator terbalik dan digunakan untuk mengatasi maloklusi kelas 3 angle yang disebabkan oleh prognatisme mandibula. Open bite appliance.
Bionator jenis ini digunakan pada kasus open bite. Kegunaan bionator yaitu untuk maloklusi kelas 2, maloklusi kelas 3, kasus gigitan dalam, dan kasus gigitan terbuka. Frankel Appliance. Frankel Appliance dikembangkan oleh Rolf Frankel. Frankel Appliance adalah alat yang membantu maturasi, latihan, dan reprogramming sistem neuromuskular orofacial. Jenis peralatan Frankel ada 5 jenis peralatan Frankel, yaitu yang pertama, FR1 dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu FR1A, FR1B, FR1C, 2 FR2, 3 FR3, 4 FR4, dan 5 FR5. Indikasi berbagai jenis peralatan Frankel. FR1 alat Frankel menangani maloklusi kelas 1 dengan deep bite. FR1B alat Frankel diindikasikan untuk menangani kasus maloklusi angle kelas 2 divisi 1 di mana upper jet tidak melebihi 5 mm. FR1C dari Frankel diindikasikan untuk menangani kasus maloklusi angle kelas 2 divisi 1 yang upper jetnya lebih dari 7 mm. FR2 dari Frankel diindikasikan untuk menangani kasus maloklusi angle kelas 2 divisi 1 dan maloklusi kelas 2 divisi 2. FR3 dari Frankel diindikasikan untuk maloklusi angle kelas 3. FR4 dari Frankel diindikasikan untuk mengatasi tonjolan bimaxillary dan open bite. FR5 dari Frankel digunakan dengan hingit gear. FR2 Appliance dari Frankel. FR2 Appliance adalah alat pada pasien dengan maloklusi kelas 2 berat yang diklasifikasikan tidak hanya berdasarkan hubungan tulang mandibular tetapi juga ketidakseimbangan neuromuscular yang signifikan. FR2 Appliance digunakan untuk perawatan maloklusi angle kelas 2 divisi 1 dan divisi 2. Pertama, efek pada perkembangan dentoalveolar iaitu pengobatan. Efek yang ditimbulkan oleh alat Frankel FR2 terhadap perkembangan dentoalveolar mempunyai 3 efek terhadap gigi iaitu pertama, pipi tertahan dari gigi geligi oleh vestibular shield. Yang kedua, lidah menjadi relatif lebih kuat kerana kekuatan penyeimbangan otot-otot pipi terlindungi. Ketiga, efek Frankel Appliance ini merupakan hasil dari ekstensi vertikal. Efek yang kedua merupakan efek pada pertumbuhan tulang. Yang pertama iaitu koreksi maloklusi. Kedua, meningkatkan panjang mandibular sebesar 18,9 mm. Ketiga, tinggi wajah posterior bertambah. Keempat, peningkatan tinggi wajah anterior bawah. Kelima, ekspansi lengkung gigi. FR3 Appliance dari Frankel. Pertama, FR3 Appliance digunakan selama masa gigi sulung, gigi campuran dan pertumbuhan gigi permanen awal. Kedua, digunakan untuk mengoreksi maloklusi kelas 3, terutama yang ditandai dengan retrusi maxilar. Efek perawatan yang dihasilkan oleh FR3 Appliance. Yang pertama, efek FR3 Appliance mencakup pergerakan ke depan dari maxilar serta rotasi ke belakang atau reposisi mandibular dikombinasikan dengan peningkatan tinggi wajah bahagian bawah. Kedua, FR3 Appliance juga dapat digunakan sebagai retainer. Oral screen atau vestibular screen. Newell pada tahun 1912 memperkenalkan oral screen terdiri dari bahan dasar akrilik yang dipasang di ruang depan buccal atau labial mulut. Antara indikasi untuk screening oral meliputi pertama, mempunyai kebiasaan oral seperti mengisap jempol, pernafasan mulut, lidah menyodorkan, menggigit bibir. Kedua, dalam kasus proklinasi ringan pada gigi anterior rahang atas. Modifikasi oral screen. Oral screen dimodifikasi dalam banyak cara. Pertama, untuk mengatasi kebiasaan bernafas melalui mulut, dimodifikasi dengan sejumlah lubang dan ditutup secara bertahap dan bertahap. Kedua, untuk mengatasi tongue thrusting. Oral screen dimodifikasi sedemikian rupa sehingga terdapat tambahan skrin yang dipasang pada oral screen biasa melalui kawat tebal yang melewati gigitan di daerah gigi incisivus lateral.
Modifikasi HOTS. Layar oral dapat dibuat dengan cincin logam yang menonjol di antara bibir atas dan bawah. Lip bumper. Lip bumper adalah alat ortodontik fungsional cekat yang bekerja dengan mengubah keseimbangan antara pipi, bibir dan lidah serta menyalurkan gaya dari otot perioral ke gigi molar tempat alat tersebut dipasang. Kegunaan lip bumper. Lip bumper digunakan untuk mengatasi kebiasaan menghisap bibir, kebiasaan menggigit bibir sebagai penahan molar dan juga menambah ruang di lengkungan bawah. Seterusnya adalah Herbst Appliances. Herbst Appliances adalah alat fungsional cekat yang digunakan untuk mengatasi overbite pada pasien dalam masa pertumbuhan. Indikasi Herbst Appliances terdiri dari maloklusi gigi kelas 2, deep bite dengan gigi incisivus mandibula retroklinasi, dan juga defisiensi mandibula kelas 2 skeletal. Kontraindikasi Herbst Appliances adalah open bite dan juga kasus yang rentan terhadap resorpsi akar. Jasper Jumper. Jasper Jumper merupakan salah satu alat ortodontik fungsional cekat. Alat ini digunakan untuk memperbaiki kasus maloklusi kelas 2 dan merupakan pengembangan dari Herbst Appliances. Alat seterusnya adalah Twin Block Appliances. Twin Block Appliances merupakan alat fungsional yang digunakan untuk mereposisi mandibula menjadi lebih maju pada kasus maloklusi kelas 2 divisi 1. Indikasi peralatan blok kembar paling umum digunakan di pengobatan maloklusi kelas 2. Durasi perawatan. Disarankan untuk memakai peralatan blok kembar secara penuh waktu termasuk saat makan. Dan lamanya pengobatan biasanya sekitar 9 sehingga 12 bulan. Sekian video pembelajaran kali ini mengenai Myofunctional Appliance Orthodontic. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat buat kita semua dalam belajar mengenai bidang ortodonti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam cerdas, anak FKG seluruh Indonesia.